In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum fidere Patris allegro, veritas liberabit vos. Katekese kita pada hari ini adalah sebuah reaction ya. Reaction atas apa yang terjadi dalam kekristenan di media sosial. Jadi ada sebuah perdebatan antara pendeta MYM dan Kiamat. MYM kayaknya mewakili Calvinisme dan Kiamat mewakili gagasan dari Ortodoks Timur. Mari kita akan lihat apa sebenarnya yang mau dicari dari perdebatan itu. Gua kosong. Oke, saya mengajak kita untuk katekese untuk orang Katolik tentang apa itu predestinasi, prapengetahuan, dan kehendak bebas. Karena sebenarnya tiga isu inilah yang diperdebatkan oleh kedua orang tersebut. Tiga isu besar ini. Predestinasi, prapengetahuan, dan kehendak bebas. Jadi, katekese ini merupakan autopsi Calvinisme dari MYM, kritik Ortodoks, Kiamat, dan sintesis Thomistik. Ya, sintesis Thomistik itu posisi Katolik. Jadi dua-duanya kurang, masih gagal menjelaskan tentang misteri kedaulatan Tuhan. Ya, jadi saudara-saudari, debat antara MYM dari tradisi Calvinisme Reformed, dan Kiamat tradisi Ortodoks Timur yang berlangsung kayaknya malam tadi ya, menunjukkan dengan jelas bahwa konflik ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan retorika Alkitabiah. Sudah bisa. Yang dipertaruhkan adalah struktur kausalitas, struktur sebab akibat, makna prapengetahuan ilahi, prescientia divina, dan realitas tanggung jawab moral manusia. Ini dipertaruhkan. Ya. Nah, pemahaman terhadap posisi ini dapat memberikan pengaruh nyata pada bimbingan pastoral atau pertimbangan etis. Ya. Membantu individu dan komunitas beriman memahami dan menyelaraskan kehidupan sehari-hari dengan prinsip-prinsip teologi yang mendasari keyakinan mereka. Nah, sebagai contoh ya, contoh kasus setelah berdasarkan gagasan masing-masing, seorang pastor di gereja Calvinis mungkin akan menyarankan anggotanya untuk menerima peristiwa tragis sebagai bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar, memberikan kenyamanan dengan meyakini adanya makna ilahi dalam setiap kejadian, bahkan yang tampak negatif. Di sisi lain, dalam tradisi Ortodoks Timur, penekanan kemungkinan kerjasama antara kehendak bebas manusia dan rahmat Allah mungkin saja mendorong seorang pastor untuk menasihati umatnya, supaya selalu berusaha dalam hidupnya sambil tetap bersandar pada bimbingan ilahi. Ya, artinya dari gagasan teologisnya ada upaya pastoral, implikasi pastoral. Ya, nah dalam konteks ini keputusan etis seperti memaafkan atau memilih menyelamatkan lingkungan bisa dilihat sebagai kesempatan untuk menyelaraskan tindakan manusia dengan kehendak ilahi yang telah diketahui Tuhan, tetapi tetap dalam pilihan bebas manusia. Nah, katekese ini bergerak dalam 3 tahap. Memaparkan posisi Calvinisme, MYM, secara internal dan adil, kemudian mengulas kritik Ortodoks Timur, Kiamat, terhadap Calvinisme, dan menunjukkan bagaimana pendekatan Thomistik menawarkan sintesis metafisik yang lebih utuh dan konsisten. Jadi Calvinisme tidak cukup, ada keberatan, ada beberapa ketegangan yang tidak bisa diselesaikan. Ortodoks Timur juga tidak cukup, masih kurang. Ya, dan pendekatan Thomistik menawarkan sintesis metafisik yang lebih utuh dan konsisten. Mari kita lihat. Yang pertama, posisi Calvinisme yang diwakili MYM, predestinasi sebagai ekspresi dekret Allah. Ya, mari kita lihat kerangka dasar Calvinisme. Dalam tradisi Reformed klasik, predestinasi tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan konsekuensi dari satu prinsip utama, kedaulatan Allah yang absolut. Ya, Calvinisme itu menurut saya terobsesi dengan kedaulatannya.
terobsesi dengan kedaulatan. Padahal Tuhan itu pertama-tama bukan dia yang berdaulat. Allah itu pertama-tama adalah kasih. Tapi penting untuk membedakan antara kedaulatan itu sendiri dan karakter moral dari kedaulatan ini. Sementara Allah adalah penguasa segala sesuatu, menyatakan bahwa kedaulatan absolut berarti kebaikan yang sempurna dapat mengabaikan pertanyaan penting seperti ini. Apakah kekuasaan mutlak selalu bertepatan dengan sifat moral yang sempurna? Ya. Dengan mendefinisikan kedaulatan sebagai kekuasaan yang inheren baik secara moral, kita perlu berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam pemikiran voluntaristik. Ya, Calvinisme sering jatuh ke dalam pemikiran voluntaristik ini. Tapi sebenarnya metafisika mereka itu metafisika voluntarisme, ya, di mana tindakan Tuhan dianggap baik semata-mata karena itu adalah kehendaknya. Ya, jadi menjelaskan perbedaan antara kekuasaan ilahi dan karakter moral dapat membantu menjawab keberatan ini. Asumsi-asumsi pokok dari Calvinisme itu adalah tidak ada peristiwa di luar dekret Allah. Allah menetapkan segala sesuatu sejak kekekalan, dan dekret Allah itu mencakup ketetapan aktif, misalnya penciptaan, keselamatan orang pilihan, dan ketetapan permisif, misalnya dosa dan kebinasaan. Nah, dalam kerangka ini, predestinasi tidak dapat dipisahkan dari seluruh tata kosmos. Keselamatan, kebinasaan, bahkan peristiwa dosa, semuanya berada di bawah dekret ilahi. Itu yang pertama, ya, soal kerangka dasar dari Calvinisme. Tidak ada sesuatu pun di bawah yang di luar dari dekret ilahi. Yang kedua ada double predestination dan dekret permisif. MYM menolak single predestination dan menerima double predestination. Dalam arti, Allah secara aktif memilih sebagian orang untuk keselamatan, dan Allah secara permisif membiarkan sebagian orang menuju kebinasaan. Si monster itu, monster Calvinis itu. Penekanan penting MYM adalah Allah tidak menciptakan dosa, tidak menyebabkan dosa, tetapi mengizinkan dosa melalui dekretnya. So, tanggung jawab moral tetap berada pada manusia sebagai agen moral, sementara kedaulatan Allah tetap terjaga. Ya, sebagai ilustrasi, ya, dalam mode aktifnya, Allah seperti penulis skenario yang menetapkan alur cerita, memastikan bahwa setiap peristiwa terjadi sesuai dengan rencananya, seperti kisah keselamatan dalam Alkitab ketika Allah memilih umat Israel. Tapi harus dicatat bahwa analogi penulis skenario ini bisa menyederhanakan konsep teologis yang kompleks, karena tidak semua aspek dari kehendak dan pengetahuan ilahi dapat disamakan dengan proses kreatif manusia, bukan? Jadi dalam mode permisif itu, kalau tadi itu dalam mode aktif, Tuhan menentukan segala sesuatu. Dia tulis skenario dan kita jadi boneka pencet. Dia pencet di sini, kau gerak di situ. Dalam mode permisif, Allah bertindak seperti seorang hakim yang mengizinkan kejadian, walaupun kejadian tersebut tidak secara langsung diaktori oleh dia. Misalnya, ketika Allah mengizinkan ujian terhadap Ayub, ya. Sementara analogi ini membantu memahamkan peran Allah dalam konteks kebebasan manusia, penting untuk memahami bahwa izin ilahi tidak sama dengan menciptakan atau menghendaki dosa secara langsung. Kedua pendekatan ini tetap memperkuat posisi manusia sebagai pemegang tanggung jawab atas pilihan moral mereka. Ini yang penting karena isunya ada pada tanggung jawab moral. Nah, dalam Calvinisme, pra pengetahuan Allah tidak dipahami sebagai pengetahuan pasif atau observatif, melihat saja. Sebaliknya, Allah mengetahui karena dia menghendaki. Pengetahuan dan kehendak Allah tidak dipisahkan, dan apa yang terjadi adalah apa yang telah dikehendaki dan didekretkan Allah. Ya, segala sesuatu itu sudah jadi. Kita manusia ini boneka pencet doang. Konsekuensinya, pra pengetahuan bukan sekedar mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi mengetahui apa yang pasti terjadi karena telah ditetapkan. Fatalistik, ya? Oke, nanti kita lihat. Itu dulu gagasan MYM, ya, yang berbasis Calvinisme. Entah kenapa mereka fans sekali dan John Calvin, ya. Yang kedua, ada kritik dari Ortodoks Timur, kiamat. Pra pengetahuan tidak sama dengan penentuan kehendak. Mari kita lihat sedikit tradisi patristik Timur.
Kiamat itu berbicara dari kerangka teologi Ortodoks Timur yang sangat dipengaruhi oleh Bapak Gereja Yunani, khususnya Yohanes Damaskus. Dalam tradisi ini, terdapat penekanan kuat pada sinergi antara rahmat Allah dan kehendak manusia. Sinergi ini dapat terlihat dalam praktik kehidupan sehari-hari, seperti dalam doa yang menggambarkan usaha manusia untuk berkomunikasi dengan Allah, atau dalam perjuangan asketis yang mencerminkan kolaborasi antara usaha manusia dan rahmat ilahi. Askese, mereka yang hidup membiara di padang gurun terasing terpencil. Realitas kebebasan manusia sebagai unsur ontologis, bukan ilusi pedagogis, itu menjadi dasar di mana praktik-praktik ini berakar, doa dan askese. Nah, menurut Kiamat, Allah mengetahui segala sesuatu secara sempurna, tetapi pengetahuan Allah tidak menyebabkan kehendak dari makhluk. Dan Allah mengetahui pilihan manusia sebagai pilihan manusia. Dia tahu bahwa itu kau pilih yang itu. Nah, pra-pengetahuan Allah menurut Kiamat itu bersifat non-kausal, non-determinatif, dan tidak preskriptif. Mazmur 139 dipakai sebagai penegasan kemahatauan Allah, bukan pembenaran determinisme metafisik. Penentuan sejak kekal, ya. Nah, Kiamat ini kemudian memberikan kritik terhadap dekret permisif versi Calvinisme. Kiamat menyoroti satu titik kritis dari Calvinisme. Kalau suatu peristiwa tidak mungkin terjadi tanpa dekret Allah, maka dekret itu tetap merupakan kondisi niscaya terjadinya peristiwa tersebut. Ya, kalau suatu peristiwa tidak mungkin terjadi tanpa dekret Allah, maka dekret itu tetap merupakan conditio sine qua non, kondisi niscaya yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut. Jadi kalau saya berdosa, Tuhan yang menyebabkan, itu konsekuensi logisnya. Jadi istilah mengizinkan yang dipakai oleh MYM itu dinilai tidak cukup untuk membebaskan Calvinisme dari determinisme. Kata mengizinkan, term yang dipakai oleh MYM itu tidak cukup untuk membebaskan Calvinisme dari determinisme, fatalisme. Kalau Allah mendekretkan izin, dan izin itu menjamin terjadinya dosa, maka dosa tetap berada dalam horizon kehendak Allah. Jadi menurut Kiamat, aneh kali ya Tuhan sendiri menetapkan kamu untuk berdosa. Nah, disinilah Kiamat menilai Calvinisme jatuh ke dalam fatalisme terselubung. Sekalipun secara retoris menolak determinisme, ya, secara retoris mereka mati-matiin ini bukan determinisme loh, ya, tapi konsekuensinya determinisme. Sebagai tanggapan, banyak penganut Calvinis itu berargumen bahwa pemahaman mereka tentang kedaulatan ilahi tidak menghapuskan tindakan moral manusia. Mereka menekankan bahwa meskipun Allah menentukan tujuan akhir, cara dan sarana untuk mencapainya tetap melibatkan kebebasan manusia dan tanggung jawab moral. Bahkan beberapa teolog Calvinis menunjukkan bahwa anggapan fatalisme melewatkan nuansa kompleks dalam teologi Calvinis yang berusaha untuk menghargai peran aktif manusia di dalam kerangka kehendak ilahi. Ya. Dan menurut mereka banyak orang strawman terhadap Calvinisme. Oke. Nah, mari kita lihat sintesis tomistik, predestinasi tanpa fatalisme. Ya. Nah, mari kita buatkan distingsi metafisik kunci, perbedaan metafisik yang mendasar. Pendekatan tomistik dari Thomas Aquinas, sebagaimana oleh Thomas Aquinas itu, bertolak dari perbedaan distingsi yang tidak ada pada Calvinisme, yaitu causa prima dan causa secunde. Tidak ada, tidak sempat dipikirkan oleh Calvin. Causa prima adalah Allah sebagai sebab pertama, dan causa secunde adalah makhluk sebagai sebab-sebab sekunder yang nyata, sama-sama penyebab. Makhluk bertindak sebagai agen di bawah kehendak ilahi. Nah, membandingkan distingsi ini dengan teori penyebab agen kontemporer, itu menunjukkan relevansi yang berkelanjutan dalam diskusi modern, menyoroti bagaimana skema Aquinas memberikan solusi yang kuat terhadap masalah yang dihadapi dalam debat metafisika ini. Ya, causa prima itu Allah sebagai sebab pertama, sebab pertama.
cause secunde, makhluk sebagai sebab-sebab sekunder yang nyata. Jadi Allah adalah penyebab keberadaan, penyebab daya bertindak, sementara makhluk rasional adalah penyebab tindakan konkret, pilihan moral. Jadi Allah menyebabkan bahwa manusia bertindak, itu pasti. Allah menyebabkan bahwa manusia bertindak. Manusia menentukan bagaimana dia bertindak. Jadi Allah itu menetapkan, oh, kamu nanti bertindak. Manusia menentukan bagaimananya, itu pilihannya, mau bagaimana. Nah, mari kita lihat pra-pengetahuan ilahi dalam Thomisme ini. Nah, di sini Allah mengetahui segala sesuatu secara kekal dan intuitif. Pengetahuan Allah tidak bekerja secara temporal, tidak tergantung dari waktu. Dan pengetahuan Allah tidak memaksa kehendak makhluk. Allah mengetahui pilihan manusia tanpa menjadi penyebab moral dari pilihan tersebut. Pengetahuan ilahi bersifat ontologis, bukan preskriptif. Jadi dalam kerangka ini, menghubungkan konsep kebebasan Thomistik dengan filosofi kompatibilisme modern. Jadi di dalam filsafat modern ada yang namanya kompatibilisme. Itu berusaha mendamaikan determinisme dan kebebasan manusia. Ya, ini sebenarnya satu wawasan baru kalau kita tarik bahwa ada pola-pola tertentu, tetapi di dalam pola ini manusia bisa bergerak, ya, bebas. Ya. Tapi perlu dicatat bahwa ada sebuah kasus, ya, kasus namanya Frankfurt Style. Itu kesesuaian kehendak bebas tidak memperhitungkan peranan koeksistensi ilahi. Ada bersama Tuhan, ya. Sementara pendekatan Thomistik itu menyatukan, mengintegrasikan kebebasan ini dalam konteks tersebut. Konteks ada bersama dengan yang ilahi. Jadi Tuhan itu ada, kita ikut berpartisipasi dalam ada, Tuhan menjadi kausa prima, kita menjadi kausa sekunder. Nah, perbedaan ini penting untuk menghindari penyamaan solusi-solusi pemecahan masalah yang secara analogis berkerangka, punya kerangka, tetapi tidak sama, tidak identik. Dan juga memperkaya diskusi lintas disiplin, antardisiplin, tentang kebebasan dan determinisme. Determinisme itu kan penentuan kehendak, sementara kebebasan itu artinya kehendaknya bebas, kehendaknya terbatas, itu determinisme. Kehendaknya bebas, itu kehendak bebas, ya, kehendaknya bebas, dan kehendaknya terbatas, itu yang dinamakan determinisme. Nah, apa itu predestinasi menurut Aquinas? Aquinas itu mengajarkan predestinasi, tetapi predestinasi itu hanya mengarah pada keselamatan. Kebinasaan tidak dipredestinasikan secara positif. Dan kebinasaan itu adalah akibat dosa yang sungguh-sungguh mungkin. Ya, dosa yang, maksudnya, dosa ini bisa saja tidak terjadi. Dia tidak harus terjadi. Dia tidak niscaya terjadi. Karena Tuhan mau itu semua orang selamat. Tetapi kausa sekunde ini memilih untuk tidak ikut. Jadinya dia berdosa. Akhirnya dia bertanggung jawab karena kenapa dia pilih untuk tidak ikut. Ya. Nah, dalam konteks ini, Aquinas menyoroti pentingnya rahmat yang memadai, namanya sufficient grace, sebagai tawaran ilahi yang memungkinkan manusia untuk menghindari dosa. Jadi tetap ada tawaran, bukan paksaan ilahi. Kamu harus masuk dosa, kamu lepas, ya. Kamu masuk surga, kamu yang lain ditentukan masuk neraka. Dengan sufficient grace ini, rahmat yang memadai, setiap individu punya kemampuan untuk memilih kebaikan dan menolak dosa tanpa melanggar prinsip kehendak bebas yang hidup berdampingan dengan kehendak ilahi, koeksistensi ilahi. Sementara Allah itu menghendaki keselamatan secara positif, mengizinkan dosa tanpa menetapkannya sebagai tujuan ilahi. Jadi, kedaulatan Allah tetap utuh, kehendak bebas manusia itu tetap nyata, dan tanggung jawab moral tidak menjadi ilusi. Jadi orang tetap bisa bertanggung jawab, Allah tetap berdaulat, manusia tetap bebas. Nah, apa yang menjadi keunggulan sintesis Thomistik ini? Pendekatan Thomistik ini menghindari determinisme Calvinistik, menghindari semi-pelagianisme, menjaga koherensi metafisika kausalitas, metafisika sebab akibat, dan selaras dengan tradisi patristik Barat dan magisterium konsili, magisterium Katolik. Seperti
yang ditegaskan dalam dokumen Konsili Vatikan pertama, khususnya Dei Filius. Itu menekankan hubungan harmonis antara iman dan akal rasional. Dei Filius ini menunjukkan pentingnya dialog antara ilmu pengetahuan dan teologi. Ya, sebuah pernyataan yang berakar pada penekanan Aquinas pada keselarasan iman dan akal. Dokumen ini, Dei Filius ini juga memperkuat pandangan bahwa iman dan akal bukanlah dua entitas yang harus bertentangan, tetapi dua jalan yang saling melengkapi untuk mencapai kebenaran. Nah, Konsili Vatikan pertama yang diadakan tahun 1869 sampai 1870 itu menyoroti kerangka lebih luas dari teologi Katolik dalam menjawab modernitas, membuka jalan bagi diskusi yang lebih mendalam tentang kedaulatan ilahi dan kebebasan manusia. Jadi isu ini tidak berhasil diselesaikan dalam perdebatan Calvinis yang disangkal oleh Ortodoks Timur. Jadi, predestinasi bagi Katolik dipahami bukan sebagai skenario tertutup, melainkan sebagai penataan rahmat dalam tatanan sebab yang hidup. Pengaturan rahmat di dalam aturan penyebab yang hidup, dinamis maksudnya. Jadi saudara-saudara, perdebatan MYM dan kiamat itu menunjukkan bahwa agar penilaian tidak berkesan impresionistik ya, kita perlu menentukan standar evaluasi yang kita gunakan dulu. Sebenarnya kita mengevaluasi perdebatan itu seperti apa? Perdebatan tentang predestinasi, prapengetahuan Allah, dan kehendak bebas manusia. Apakah kita mengukur sesuai kesetiaan Alkitabiah, kesederhanaan metafisik, atau daya tarik eksistensial, daya tarik yang paling mendasar. Jadi, Calvinisme bisa dianggap konsisten secara sistem internal. Ya. Dia sangat konsisten, Calvinisme itu. Tetapi menanggung ketegangan moral dan metafisik yang berat kalau diuji dari kesederhanaan metafisik. Berat sekali, maksudnya mereka terpaksa harus bilang, ya pokoknya itu kehendak Tuhan. Ortodoksi Timur mungkin lebih menonjol dalam menekankan kebebasan dan prapengetahuan yang sesuai dengan daya tarik eksistensial, keberadaan manusia itu sendiri, tapi sering kurang mengartikulasikan struktur kausalitas, sebab akibat secara sistematis. Maksudnya begini, Calvinisme memang koheren secara internal, tapi gagal terlalu rumit secara metafisik. Akhirnya mereka berusaha menyederhanakannya dan menganggap kita tidak jelaskan lagi. Pokoknya itu dekret Allah. Ya, itu dekret Allah. Itu tidak jelas. Bagaimana caranya? Saya sering bertanya kepada pendebat polemikus dari Calvinis itu biasanya bagaimana caranya, dan mereka sering kebingungan bagaimana ya begitu. Nah, kalau Ortodoks Timur itu menghargai, melihat sebagaimana adanya manusia eksistensial, punya daya tarik eksistensial karena langsung melihat apa yang terjadi, yang dialami oleh manusia, pengalamannya sehari-hari, punya daya tarik eksistensial, hanya kurang mengartikulasikan struktur sebab dan akibat itu secara sistematis. Pendekatan Timur memang sedikit mistik ya, mereka tidak terlalu bernalar lebih jauh. Nah, dalam hal ini Thomisme menawarkan sintesis transenden yang bukan kompromi, tetapi sintesis metafisik yang matang, ya, yang memenuhi semua standar tersebut dengan baik. Kesederhanaan metafisik, koherensi internal, dan daya tarik eksistensial. Itu ada di Katolik. Jadi Calvinisme koheren secara internal, tapi tidak punya kesederhanaan metafisik dan tidak punya daya tarik eksistensial. Ya, karena itu orang melihat seperti Allah yang kaku, monster yang kejam, yang menetapkan orang masuk neraka, menetapkan orang masuk surga. Jadi itu kekurangan dari Calvinisme. Kekurangan dari Ortodoks Timur yang diwakili Ki Ahmad punya daya tarik eksistensial, tapi kurang sistematis dalam menjelaskan teori sebab akibat. Jadi kurang di koherensi dan kurang di kesederhanaan metafisik. Nah, pendekatan sintesis dari Thomas Aquinas ini mengharmoniskan kedaulatan ilahi dan dengan kebebasan manusia tanpa mengabaikan unsur-unsur penting dari setiap pendekatan teologis. Jadi dia tidak mengabaikan Calvinisme yang koherensi, tidak mengabaikan
ortodoks yang punya daya tarik eksistensial. Thomisme memberikan struktur yang sistematis tentang kenapa dia memang koheren dari segi Calvinis, tapi juga punya daya tarik dari segi ortodoks timur. Nah, di situ. Jadi dua-duanya kurang maksudnya. Satunya melihat terlalu ini, satunya melihat terlalu ini. Hanya di Katolik baru bisa lihat secara utuh. Begitu. Jadi akhirnya perdebatan mereka begitu saja kan. Karena toh akhir ujungnya tidak ada apa-apa juga. Isunya tetap sama. Jadi saudara-saudara, predestinasi itu bukan soal siapa lebih berdaulat, tetapi bagaimana Allah berdaulat. Sebagai penguasa takdir atau sebagai pencipta tatanan sebab yang sungguh rasional dan bermartabat. Disitulah Calvinisme cenderung sebagai penguasa takdir, tapi pandangan yang seharusnya adalah pencipta tatanan aturan, ordo kausalitas yang rasional dan bermartabat. Nah, dalam terang Thomisme, kemuliaan Allah justru tampak bukan ketika kehendak makhluk dihapus, tetapi ketika kehendak itu sungguh-sungguh ada dan tetap berada dalam terang rahmat, seperti sebuah nyala lilin yang tidak padam di tengah cahaya matahari. Dia menawarkan makna abadi dan menginspirasi dalam perjalanan iman manusia. Jadi pertanyaan bagi kita sekalian, kebebasan bagi kita itu sebenarnya apa sih? Apa itu kebebasan bagi kita? Dengan pertanyaan ini, masing-masing kita diajak untuk merenung dan berdialog lebih lanjut tentang bagaimana kebebasan dan iman bisa saling mengisi dalam hidup kita sehari-hari. Jadi itu tujuan pentingnya. Nah, satu hal yang menarik setelah mengikuti perdebatan dari dua orang yang entah kenapa senang sekali berdebat ini, ada beberapa poin yang menarik untuk kita singgung ya. Pertama, pertanyaannya seperti ini. Ada sesuatu ya, kesan setelah melihat, saya tidak nonton, saya hanya melihat apa yang direbut di situ, tulang apaan yang direbut ya, begitu. Jadi ada sesuatu yang tampak intelektual dalam debat teologi Protestan, istilahnya rapi, predestinasi, prapengetahuan, kehendak bebas, dekret Allah, referensi panjang, nada bicara yang serius. Tapi kalau kita berhenti sejenak dan bertanya secara jujur apa yang sebenarnya dihasilkan di situ ya, jawabannya mengecewakan. Ya, tapi sangat instruktif. Debat antara MBM dan kiamat, ini Calvinisme dan Ortodoks Timur, itu bukan pengecualian. Ini justru contoh telanjang dari problem struktural Protestantisme. Perdebatan tanpa hakim, argumen tanpa putusan, iman tanpa mekanisme final. So sad ya. MYM berbicara dengan penuh keyakinan tentang dekret Allah yang mutlak, kiamat menanggapi dengan prapengetahuan ilahi yang tidak deterministik. Keduanya mengutip kitab suci, keduanya mengutip tradisi, keduanya merasa konsisten. Tapi tidak ada satu fakta sunyi. Ada satu fakta sunyi yang tidak bisa disebutkan, tidak pernah disebutkan di situ. Tidak satu pun dari keduanya, baik MYM maupun kiamat, punya otoritas untuk menyatakan yang lain salah, selesai. Yang itu salah, selesai. Tidak ada. Tidak ada konsili yang mengikat, tidak ada magisterium yang memutuskan, tidak ada mekanisme koreksi yang bersifat normatif. Yang ada hanyalah adu sistem. Dan sistem yang kalah hari ini bisa hidup kembali besok dengan moderator yang berbeda. Persis kan sesudah perdebatan di Konsili Trente, ketika magisterium sudah mengingat, sistem yang kalah ini mau berjuang untuk lahir kembali. Ini bukan dialog menuju kebenaran, ini olahraga retorika rohani. Nah, mengapa MYM tetap mau berdebat? Karena Calvinisme hidup dari pertahanan terus-menerus. Calvinisme mengklaim doktrinnya yang sangat final, Allah sudah menetapkan segalanya dari kekekalan. Tapi ironisnya, sistem ini tidak pernah bisa beristirahat. Kalau Allah sudah menetapkan segalanya, kenapa kok sibuk sekali ya? Sibuk kali ya? Mereka itu harus terus menjelaskan mengapa izin itu bukan determinisme, mengapa manusia bertanggung jawab walaupun tidak bisa memilih sebaliknya, mengapa Allah tidak menyebabkan dosa walaupun dosa mustahil tanpa dekret Allah. Debat bukan jalan menuju kepastian, tetapi alat respirasi sistem. Supaya tetap bernapas, kamu harus debat terus, kalau tidak mati. Siapa mau ikut? Tanpa debat, Calvinisme sesak napas.
Ya. Dan mengapa kiamat dari Ortodoks Timur tetap menanggapi? Karena ortodoksi non-magisterial hidup dari klaim lebih patristik. Kiamat tidak ingin memutuskan. Dia ingin menunjukkan bahwa Calvinisme tidak setia pada Bapak Gereja. Masalahnya, Bapak Gereja di sini bukan otoritas hidup, melainkan arsip argumen. Tanpa sinode yang mengikat, patristik berubah menjadi bahan kutipan, sumber legitimasi, dan bukan norma doktrinal yang memutuskan. Jadi, ortodoksi tampil sebagai kurator tradisi, bukan penjaga iman. Nah, masalah bersama adalah Protestantisme tidak punya kata cukup. Orang Timur bilang nobah. Protestan tidak punya kata itu. Debat terus sampai kiamat. Inilah titik paling telanjang. Protestantisme, baik Calvinis maupun non-Calvinis, tidak memiliki konsep selesai. Mereka tidak mengenal keputusan yang mengikat seluruh umat. Akibatnya, perbedaan tidak pernah diselesaikan, hanya dikelola. Kebenaran tidak diputuskan, hanya diperdebatkan. Iman tidak diwariskan sebagai kepastian, tetapi sebagai diskursus. Dalam Protestantisme, debat menggantikan otoritas. Dan itu bukan keunggulan intelektual, itu krisis struktural. Nah, dari sudut pandang Katolik, ini justru terlihat janggal ya, aneh kali ya, begitu. Bagi seorang Katolik, debat semacam ini tampak aneh. Bukan karena pertanyaannya tidak penting, bukan. Melainkan karena mereka membedah jawaban tanpa pernah bertanya siapa yang berwenang menjawab. Siapa sebenarnya yang berhak punya otoritas untuk menjawab pertanyaan itu. Pertanyaannya bagus, tapi mereka tidak pernah mempertanyakan siapa seharusnya yang berhak menjawab. Semua orang? Kalau semua orang berhak menjawab, ya jawabannya bisa macam-macam. Jadi tidak usah heran kalau terjadi perpecahan dalam Protestan. Dalam gereja Katolik, debat teologis ada. Perbedaan pandangan diizinkan. Spekulasi dihargai. Tetapi semuanya terjadi di dalam pagar otoritas. Ketika batas dilampaui, gereja berkata, cukup. Bukan karena anti-intelektual, tetapi karena iman bukan eksperimen tanpa akhir. Kapan itu Calvinisme dan Ortodoks mau berhenti? Begitu. Nah, di sini ada Protestantisme dan ilusi kebebasan. Protestan sering membanggakan kebebasan berpikir, tapi kebebasan tanpa otoritas bukan kebebasan. Itu ketidakmampuan untuk memutuskan. Mereka bebas berdebat, tapi tidak bebas dari kebingungan. Mereka menolak otoritas gereja, tetapi akhirnya tunduk pada tokoh karismatik, sistem favorit, komunitas gema sendiri. Ya, chamber echo kan, ada chamber echo di sini. Ya, Protestan yang sejenis kumpul di situ. Itu kayak hukum dari magnetnya. Protestan senama, tarik tolak menolak, tarik menarik. Kutub senama, tarik menarik, kutub tak senama. Kutub tak senama, tarik menarik, kutub senama, tolak menolak. Protestan sejenis kumpul mengumpul. Tidak sejenis bidat membidat. Jadi debat itu sebenarnya ini hal yang ironisnya, ketika debat antar Protestan justru menjadi bahan apologetika tidak sengaja untuk orang Katolik. Debat MIM versus kiamat misalnya ini justru menjadi apologetika diam-diam bagi gereja Katolik. Bukan karena Katolik menang debat, melainkan karena Katoliklah satu-satunya yang punya mekanisme untuk berhenti berdebat. Di titik ini pertanyaannya bukan lagi siapa paling alkitabiah, tetapi siapa yang berani berkata kebenaran ini dijaga, diajarkan, dan diputuskan, bukan dinegosiasikan selama-lamanya. Dan di sanalah Protestantisme dengan segala kecerdasannya akhirnya kelelahan oleh debat yang mereka ciptakan sendiri. Ya. Dan tidak ada rem kan, tidak ada rem, jadi gas terus. Tunggu sampai Yesus datang. Yesus bahkan pada saat kedatangan Yesus, mereka ajak Yesus debat kok, tunggu tanda. Begitu kedatangan Yesus kedua, pendeta langsung yang kita debat kok. Nanti kita debat. Jadi bukan pertanyaannya salah, tapi mereka tidak tahu siapa yang seharusnya menjawab pertanyaan mereka. Mereka bingung, tidak punya otoritas. Jadi mereka akan baku hantam, baku naik, baku ru'i, baku apa segala macam. Tidak akan selesai. Good job Protestantism.
berdebat lagi. Berikutnya mau topik apa lagi? Baru kan tentang salib tuh. Sekarang tentang predestinasi. Mau apa lagi? Terus goreng terus itu iman. Kapan kamu